Diseminasi Aksi Nyata Budaya Positif Modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDIT Darul Ulum, Bapak Syukri Al-Ghazali, SPD. Yang saya hormati ibu-ibu dan anak-anakku tersayang. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Baik, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya saya akan memanggil pemateri kita, yaitu Ibu Nuril Hidayati SPD. Waktu dan tempat kepadanya disilakan. Baik, disampaikan terima kasih kepada moderator dan atas pembukaannya ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung saja memaparkan aksi nyata atau diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, wali murid, dan perwakilan Ananda dari SDIT Darul Ulum untuk mengikuti kegiatan budaya positif ini. Dan terima kasih pula dengan kehadiran Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua. Kegiatan budaya positif ini adalah salah satu tugas saya ya, tugas Ibu Nuril yang untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Baik, terima kasih. Dilanjutkan terkait budaya positif. Oke, baik, sebelum dimulai, karena mungkin tadi Bapak Ibu guru semua dan anak-anakku semua telah mengikuti kegiatan di pagi hari tadi dengan di sekolah, dengan belajar dan lain sebagainya, mungkin agak cukup lelah. Mari kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke, biar gak ngantuk ya. Ice breaking dulu, dimohon untuk semuanya boleh dipersilahkan untuk berdiri. Oke, di samping ada pasangannya semua. Ada ya? Kurang satu. Lihat bertiga aja mau kayak gitu. Oke, baik. Di sini kita ice breakingnya. Yuk kita senyum. Yuk kita senyum. Karena budaya positif ini kebetulan dengan mengekspresikan wajahnya dengan senyuman ya, dengan tidak menunjukkan ekspresi emosi. Kita tunjukkan ekspresi senyum kepada teman di depan kita dengan hitungan 30 detik. Oke, siap dimulai? Sudah berhadapan? Boleh berhadapan dengan temannya? Boleh kakak kasih senyuman terbaiknya kepada teman-teman. Tidak kedip, namun senyum ya. Siap, dihitung. 30, 29, 28, 27, senyum ya, tidak kedip ya. 20, 15, 10, ada yang masih bertahan. 3, 2, 1. Siapa yang
dilanjut boleh. Oke, disiplin positif. Nah, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua tentang disiplin positif? Dari kata disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Positif itu apa sih? Disiplin positif apa ya? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Disiplin positif ya. Disiplin itu bentuk dari sikap kita untuk bisa apa ya? Bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan kita, untuk melatih kita tuh bisa bertanggung jawab. Jadi terus disiplin positif itu sama-sama nilai-nilai yang bernilai positif gitu. Baik, Ibu Yuni, terima kasih disampaikan. Apakah ada yang mau berpendapat lagi tentang disiplin? Disiplin, kakak, disiplin bagaimana? Disiplin itu? Disiplin itu seperti apa? Mengikuti aturan, taat aturan. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi disiplin positif ini itu merupakan pembiasaan kita ya. Pembiasaan kita sehari-hari, karena kita misalkan di kelas, jadi kegiatan pembiasaan kita sehari-hari di kelas itu seperti apa? Dengan nilai-nilai kebaikan. Contohnya Pak Sawa, apa nilai-nilai kebaikan yang di kelas Kanan Cita? Di kelas misalkan seperti apa hal positif yang kakak lakuin di kelas setiap harinya? Harus bersikap seperti apa? Menghargai, boleh menghargai ibu guru ya, ibu guru ketika pembelajaran. Menghormati, ya, apalagi mungkin sama teman-teman. Menjaga omongan, jaga sikap kita ya. Oke, jadi dari yang kita lakukan itu nilai-nilai kebaikan apa? Dan sehari-harinya itu seperti apa? Harus bagaimana? Ya, jadi menjalani sikap kita, pembiasaan kita sehari-hari dengan hal-hal yang baik ya, seperti itu. Oke, boleh? Tidak boleh apa ya? Oke, baik. Disiplin positif itu lebih ke arah mendisiplinkan diri. Nah, kita bisa nggak sih mendisiplinkan diri kita, sikap kita, bagaimana supaya tertib seperti itu? Ya, dapat mengontrol diri kita enggak nih? Wah, aku pengen lagi belajar, tapi pengen sesuatu apa gitu sambil makan misalkan, atau sambil ngobrol misalkan, kita bisa mengontrol itu enggak? Gitu dalam kegiatan kelas contohnya ya. Jadi disiplin positif itu sesuatu yang harus kita kontrol dengan apa? Nilai-nilai kebaikan yang ada di diri kita ya. Harus bisa mengatur keinginan kita ya, seperti itu. Dan disiplin positif ini mendisiplinkan diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kita dalam menerapkan disiplin positif ini harus bisa menanamkan apa? Keyakinan dalam setiap murid ya, murid-murid Bapak Ibu semua mungkin di kelasnya masing-masing seperti itu, agar melakukan hal yang baik. Sekiranya mereka bisa kita bisa menumbuhkan kepada peserta didik kita untuk melakukan hal-hal
seperti itu. Jadi ada kesadaran dalam diri setiap peserta didik bagaimana kita caranya untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita seperti itu. Lalu, nah dari nilai-nilai kebaikan tersebut ya, nilai-nilai kebaikan itu kan banyak sekali ya. Tadi seperti menghargai, lalu menghormati, terus tidak apa namanya tadi karena Cila bilang tidak mengobrol, seperti itu banyak sekali nilai-nilai kebaikan ya. Nah di sini seperti yang telah sebelumnya kita bahas dengan Bapak Ibu semuanya tentang profil pelajar Pancasila. Nah profil pelajar Pancasila ini kita ingat kembali tercover dalam profil pelajar Pancasila nilai-nilai kebaikan ini ya. Yang pertama itu nilai kebaikan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua mandiri, bergotong royong, lalu bernalar kritis, lalu ia mandiri kreatif, dan satu lagi berkebinekaan global. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Boleh dilanjut. Nah, tadi poin yang pertama disiplin positif, dan yang kedua motivasi perilaku manusia. Kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata di sini dalam teorinya motivasi perilaku manusia ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Kasawar bisa mengikuti. Oke. 3 motivasi perilaku manusia ya. Di sini kita sesuai teorinya kita sampaikan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yang kakak percayai. Misalkan di sini ada perwakilan anak-anak nih dari kelas 6, dari kelas 5. Mungkin kakak pernah melakukan aku belajarnya rajin, aku aktif di kelas biar nanti
itu kira-kira motivasi yang mana yang harus kita budayakan di sekolah ini, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang ketiga ya, yang internal. Karena apa? Dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu PR kita ya, supaya anak-anak kita bisa memiliki keyakinannya sendiri seperti itu, bisa menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas ya, seperti itu. Jadi sudah paham ya berarti ya? Oke, sudah paham sampai motivasi, 3 motivasi perilaku manusia, ada internal dan eksternal yang telah disebutkan tadi. Dilanjut, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, di sini Bapak Ibu sudah menyadari belum? Kalau misalkan di SD kita sudah menerapkan keyakinan apa belum ya? Atau mungkin ada yang tahu atau ada yang belum tahu? Saya coba ingin cek dari perwakilan guru ya. Apakah keyakinan di sekolah kita sudah ada, sudah diterapkan? Boleh? Siapa yang mau ingin berpendapat? Ya, baik, terima kasih Ibu. Menurut saya untuk keyakinan sekolah atau kelas, di sini kalau misalkan keyakinan sekolah sendiri belum ada ya, karena kita belum ada kesepakatan itu antara guru dan keluarga sekolah dan juga pimpinan di sini dalam membentuk suatu keyakinan sekolah. Kalau misalkan di dalam kelas sendiri itu sudah tercipta ya Bu, karena di sini para wali kelas itu sudah mengimplementasikan dengan adanya kesepakatan kelas seperti itu. Nah, misalkan peraturan kelas ya itu diwujudkan dalam peraturan kelas. Contohnya seperti kita membuat kesepakatan dengan siswa untuk peraturan-peraturan apa saja gitu yang akan berlaku selama 1 semester ke depan ataupun 1 tahun ajaran seperti itu. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Ya, ternyata di sekolah kita belum begitu menerapkan ya budaya positif di sekolah, namun di kelas-kelas kita mungkin karena Bapak Ibu berbeda ya, memegang kelasnya masing-masing. Jadi ada yang sudah menerapkan, ada juga tidak. Oke, mungkin di sini anak-anak juga, kakak-kakak semua juga sudah ada mungkin di kelasnya ya, yang sudah menerapkan atau menentukan peraturan kelas. Betul? Betul? Sudah. Oke. Kalau misalkan di sekolah, kakak kira-kira tahu tidak? Tahu nggak peraturan di sekolah ini apa? Enggak. Benar. Tahu nggak nih? Kalau tadi yang terlambat masuk misalkan itu tahu jam sekolah, tahu ya, berarti itu termasuk sudah ada peraturan. Namun kakak belum paham itu maksudnya apa ya, itu maksudnya keyakinan sekolah atau kesepakatan kita ya. Kakak sekolah di sini harus mengikuti apa peraturan yang ada di sekolah. Namun sekolah mungkin kakak tidak mengikuti pada musyawarah tahunan mungkin ya, karena belum tahu, jadinya kakak belum begitu paham tentang keyakinan sekolah. Hanya di kelas sudah menerapkan ya, seperti itu. Boleh di sini kita lihat, di sini ada peraturan kelas ya. Ini yang dibuat oleh kelas 4. Nah, seperti ini. Misalkan mendengarkan guru menjelaskan, seperti itu. Terus harus bagaimana lagi? Tidak boleh tidak bercanda atau apa? Fokus dalam pembelajaran. Ya, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Baik. Jadi di sini keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya,
Kasalwa. Ya, di kelasnya Kasalwa membuat peraturan atau keyakinan kelas untuk diikuti di kelas tersebut selama pembelajaran di kelas seperti itu ya. Ya, contohnya mungkin kakak sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Coba Bu Nuril pengen tahu dari kakak semua yang sudah atau yang ada di tembok, ditempel di dinding kelas tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ada yang sudah menyepakatinya dengan wali kelas? Sudah, ada yang belum ya. Oke, nah dari budaya positif ini baik, tidak apa. Dari budaya positif di sini kita bisa apa? Lebih menguatkan lagi budaya positif yang ada di kelas juga ya. Di kelas begitupun di sekolah untuk menerapkan apa? Keyakinan kita bersama seperti itu ya. Oke, sampai di sini tentang keyakinan kelas atau sekolah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, kakak semuanya bisa dipahami? Bisa. Oke, tadi yang sudah disampaikan oleh saya itu tentang apa aja? Yang pertama, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sekolah. Lalu sebelumnya disiplin positif, lalu motivasi. Alhamdulillah, motivasi perilaku manusia ya, seperti itu. Oke, sepertinya udah gerusu-gerusu nih kakak nih. Oke, boleh speaking lagi? Boleh. Sekarang duduk aja, nggak usah berdiri. Oke, coba di meja bapak semua, ibu semuanya, dan kakak semua ada benda apa? Nah, di situ benda tersebut kakak praktikan yang tidak sesuai dengan kegunaannya. Contoh, misalkan ada kertas, kan buat menulis ya. Misalkan, atau buat kertas tadi perintahnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Ya, jadi kertas ini buat apa? Misalkan seperti itu. Iya. Jadi kita mempraktikkan benda yang ada di hadapan ibu semua dan kakak semua, namun tidak sesuai dengan kegunaannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, nanti di sini saya akan memperhatikan siapa yang belum konsentrasi. Siap? Sekarang boleh ibu semua dan kakak semua memegang salah satu benda. Coba digerakkan. Coba digerakkan. Oke. Boleh, oke. Coba saya ingin meminta penjelasan dari kakak semua. Tadi Bu Guru pengen dari kakak satu dan Ibu gurunya satu. Maksudnya apa? Kasawa botol diputar-putar seperti itu. Kalau botol itu buat apa ini minum? Buat apa? Minum, buat diminum. Berarti harusnya diminum. Botol nggak bisa diminum. Harusnya dipakai buat minum. Misalkan kalau dipakai sedotan, disedot ya. Oke. Tadi kasawa seperti ini ya. Kasawa seperti ini. Kasawa seperti itu. Maksudnya apa diputar-putar? Gak tahu. Atau apa? Menjadikan apa botol itu sebagai mainan. Mainan ya. Jadi bingung kasawa mau ngapain karena tidak semestinya. Jadi kasawa bagaimana kata botol? Memainkan botol. Betul untuk ini ya. Oke. Satunya dari Ibu Guru. Dari Ibu Guru tadi botol ya. Sekarang botol lagi deh. Botol lagi. Tadi
Lalu penguasaan atau kebebasan dan kesenangan. Ya, seperti itu. Apakah kasih sayang dan rasa ingin diterima ini belum terpenuhi, atau dia ingin merasa bebas, ataupun dia melakukan tersebut hanya karena alasan kesenangan, seperti itu. Dan jadi kita sebagai seorang guru harus mencari tahu dari kebutuhan dasar tersebut. Baik, Masya Allah, terima kasih disampaikan ya. Berarti di sini Ibu wali kelas sudah ada yang menerapkan tentang cara menangani murid kita ketika ada tindakan yang tidak sesuai dengan kebajikan ya. Di situ kata tadi Bu Anu sampaikan, kita harus mengetahui kebutuhan murid kita atau teman kakak semua. Apa sih yang mereka, yang anak tersebut itu kurang terpenuhi kebutuhan dasar dasar kebutuhannya ya, seperti itu. Di sini coba kita simak bersama-sama. Kakak juga boleh ini ya, mengamati ya. Yang pertama, alasan yang pertama di sini bisa saja tadi seperti yang Bu Anu sampaikan. Salah satu alasannya bisa karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Vino adalah kebutuhan untuk bertahan ya. Pakai punya bumi. Oke, baik, dilanjutkan ya. Mohon maaf karena teknis. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi Vino mengalami apa? Mengalami kekurangan ya, kebutuhan bertahan hidupnya. Ya. Karena dia tidak dibawakan bekal seperti itu. Nah, bagaimana sih supaya Vino ini tidak melakukan hal tersebut dan bisa bertahan hidup? Ya, di sini PR untuk Bapak Ibu semua. Ya. Alasan kedua, kita juga sudah tahu ya, mungkin murid-murid kita suka bertindak yang aneh-aneh dan nggak tahu itu maksudnya apa. Ya. Jadi kita di sini harus menganalisa. Yang kedua, bisa jadi karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Jadi di sini caper. Ya, coba di kelas kakak ada nggak yang suka caper? Ada ya ternyata ya. Nah jadi ternyata ini teman kita atau murid kita ada yang kekurangan kebutuhan dasar hidupnya ya. Gitu, belum terpenuhi mungkin di rumah ya, seperti itu. Jadi kita sebagai teman ya harus bisa memaklumi ya, seperti itu. Alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengannya dia dan menuruti keinginannya. Begitu. Di sini mungkin ada nggak sih teman kita nih, teman kakak semua atau murid Bapak Ibu semua di kelas, ada nggak anak yang seperti setiap teman-temannya itu harus mengikuti apa yang dia mau, seperti itu? Ada nggak kira-kira ketika dalam pembelajaran misalkan? Ada kakak? Ada ibu semua, ada nggak kira-kira? Ada. Nah itu kira-kira kalau anak yang seperti itu kita identifikasi kepada anak yang kurang kebutuhan apa? Kekuasaan, kasih sayang, bisa jadi ya kekuasaan karena dia apa tadi? Karena teman-temannya semua ingin mengikuti apa yang dia mau, seperti itu. Nah, jadi kebutuhan masalah yang dia hadapi itu dalam diri dia itu tentang kekurangnya kekuasaan dalam diri dia ya. Jadi ingin menguasai
di luar, mungkin karena dia faktornya apa ya di rumah seperti itu. Lalu yang keempat, bisa jadi Kak Vino merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakannya, yang dibawakan ibu-ibu ya, yang dibawakan ibu di rumahnya, karena ibunya mungkin selalu membawa bekal yang telur aja, orek aja, seperti itu. Ya jadi bosan, lihat temannya ternyata, oh ini mah sama ayam, sama apa lagi, sama nugget, sama sayur apa, sayur sop gitu ya, macam-macam teman-temannya. Jadi merasa bosan, merasa ingin sesuatu hal yang baru. Nah, jika seperti itu, jika Vino mengalami seperti itu, maka apa yang belum terpenuhi dalam diri Vino? Kebebasan dia ingin apa? Makan yang lain, yang sesuai yang diinginkan. Mungkin dari sini ibu guru bisa mensiasati dengan murid dan wali murid ya, seperti itu. Lalu alasan kelima, bisa jadi nih karena ia melakukannya karena iseng aja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang sah. Pernah gak nih kakak nih? Mungkin kakak pernah ngalamin di kelas itu, kakak ada teman yang suka usil, ngejailin, padahal dia tuh anaknya baik, dia tuh cuma suka usil, tapi dia dari usil itu, dari tindakan usil itu dia senang, dia happy, kasihan dia, lu senang lihat temannya emosi seperti itu. Nah itu kira-kira teman yang seperti itu dia memiliki kekurangan apa? Kurangnya dari kebutuhan dia apa? Kesenangan. Mungkin di rumah bete aja, di kamar aja, nggak pegang HP, misalkan ya Aselia nggak pegang HP, jadi aku pengen senang-senang, tapi karena tidak diizinkan pegang HP di rumah, jadi ketika di sekolah melakukan tindakan atau ulah yang jahil seperti itu. Nah, karena kurangnya kesenangan, padahal dari tidak pegangnya HP juga kita bisa senang-senang di hal yang lain ya, bisa main sama teman kan gitu ya. Jadi kita diusahakan untuk bisa mengontrol diri kita ya, ini anak-anak semua. Bagaimana? Oke, sampai di sini mungkin ada bisa dipahami? Bisa ya, oke. Dilanjut. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia ya. Di sini kita bisa menganalisa anak-anak, murid kita atau teman kita, teman kakak semua di sekolah, tindakan apa yang kiranya tidak sesuai dengan kebajikan, dengan nilai kebaikan ya. Nah, ternyata di sini saya akan berbagi tentang posisi kontrol restitusi. Ya, seperti itu. Posisi kontrol. Kira-kira apa yang ada di benak ibu semua? Atau kakak? Pernah nggak sih dengar kata posisi kontrol atau restitusi? Ibu-ibu di sini pernah mendengar kata restitusi? Belum ya? Oke. Distribusi, namanya ya distribusi. Karena ibu dari jurusan ekonomi ya. Waktu dulu ya ada distribusi. Oke. Untuk posisi kontrolnya, apa yang bisa dipahami oleh ibu semua? Bisa berpendapat? Posisi kontrol. Atau dibantu? Berpendapat, Ibu Leni belum berpendapat, boleh? Posisi kontrol maksudnya apa? Posisi kontrol restitusi itu kayak kita bisa menahan emosi. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, jangan langsung menghukum anaknya, tetapi melainkan kita harus sabar dan juga mengontrol emosi kita, jangan langsung menggebu-gebu. Mungkin seperti itu.
Baik, terima kasih disampaikan ya. Di sini posisi kontrol, boleh slide selanjutnya ditampilkan. Di sini posisi kontrol itu kita ya. Ada 5 pendekatan di sini yang akan saya sampaikan. Ada 5 pendekatan yang bisa digunakan dalam mengelola perilaku murid-murid kita atau teman kita semua ya, kakak ya. Oke, di sini ada yang pertama yaitu sebagai manajer ya. Kita guru di sini diposisikan sebagai manajer. Manajer itu apa sih? Yang mengatur ya, yang memanage ya, kata manajer. Oke, mengatur. Guru sebagai manajer. Juga ada guru sebagai penghukum. Ada lagi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga guru sebagai teman. Ya, seperti itu. Ada juga guru sebagai pemantau. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru atau kakak semua menemukan hal 5 tersebut. Yang penghukum, yang gurunya sayang banget sama murid sampai nggak tega buat menghukum misalkan, atau apalagi yang suka ini banget, apa teh namanya, diarahkan, didampingi sama gurunya, ada ya seperti itu. Begitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dalam posisi kontrol restitusi itu diantara kelimanya tadi ada manajer, ada pemantau, ada penghukum, ada teman. Ya, seperti itu. Di sini di antara 5 posisi kontrol tersebut, guru lebih sesuainya itu lebih kepada manajer, karena dalam manajer ini guru mengidentifikasinya dari awal sampai akhir seperti itu, karena guru itu kan membimbing ya, membimbing murid-murid kita di sekolah seperti itu. Jadi lebih baik diposisikan sebagai guru, sebagai manajer seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, ketika ada masalah, ternyata ada penanganan, ada tindakan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita dampingi kepada anak-anak kita, kepada murid kita dengan lebih tepat seperti itu, yaitu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi seperti itu ya. Segitiga restitusi ini bisa menangani hal di luar ya, kebaikan-kebaikan yang murid kita lakukan seperti apa, begitu ya Kakak. Oke, dari segitiga restitusi ini kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan kepada murid kita dengan 3 cara. Dengan 3 cara ya. Yang pertama itu memvalidasi ya, memvalidasi identitas, menstabilkan identitas. Oke, yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari budaya positif yang sudah diterapkan, lalu menerapkan keyakinan, lalu kebutuhan yang tidak dipenuhi, ada kontrol di situ, dan ada penanganan dari restitusi tersebut dengan cara 3: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal. Yang gagal itu yang tidak berhasil dia lakukan kepada arah yang harus dia lakukan yang semestinya seperti apa. Seperti itu ya. Contohnya di sini kita ketika anak mengalami
dilakukan yang tidak sesuai, itu kita harus dapetin hati anak dulu. Seperti itu. Kita harus melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bisa masuk kepada validasi tindakan yang salah seperti itu. Dengan kita tahu, dengan kita hubungan kedekatan emosional kita baik dengan murid yang bermasalah tersebut, kita akan bisa lebih mudah mengetahui permasalahan itu apa, permasalahan dia apa, seperti itu. Sehingga kita akan mencarikan atau memecahkan masalah tersebut dan mengarahkannya kepada hal yang lebih baik, seperti itu. Ya, di situ kita akan dari hal yang lebih baik itu kita akan meyakini lagi kepada murid kita, ya Kak Salwa, Kak Seli, murid kita atau teman kita yang bermasalah itu, meyakini tindakan dia itu sudah betul tidak begitu. Apakah lupa? Apakah masih ingat? Seperti itu. Lalu bisa ditindaklanjuti, begitu ya. Jadi dari segitiga restitusi ini kita bisa mengetahui dengan melakukan pendekatan emosional dulu, seperti itu. Setelah itu kita mengorek istilahnya, ya, menganalisa atau kepo dari masalah apa yang dihadapi oleh anak tersebut atau oleh murid tersebut. Lalu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah atau keyakinan dirinya, ya, apakah yang dilakukan itu sudah betul atau masih kurang tepat, seperti itu. Jadi sehingga kita bisa mengarahkan seperti itu, ya Bapak Ibu. Oke, dari budaya positif, disiplin positif, lalu kebutuhan dasar, motivasi kebutuhan manusia, dan keyakinan kelas, dan juga posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bisa dipahami mungkin Bapak Ibu? Bisa dipahami atau mungkin masih ada kekeliruan atau kurang mengena atau kurang paham dari apa yang saya sampaikan. Yang positif dari saya cukupkan sekian. Boleh dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Boleh dari kakak, boleh ditanyakan jika misalnya, Bu, pernah gini apa sih? Boleh. Dari ibu guru boleh disampaikan. Oke? Cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, halo. Hai. Ya, itu tadi presentasi dari pemateri kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru, boleh ditanyakan. Ya. Boleh nih bertanya? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya tentang posisi kontrol restitusi. Kita di sekolah tidak hanya mengajar, ya Bu, ya. Tidak mengajar di setiap kelas, maksudnya dalam memposisikan diri kita sebagai manajer. Sepertinya cukup sulit karena kita tidak tentu mengenal dan belum tentu juga anak tersebut nyaman dengan kita. Itu bagaimana? Oke,
baik, terima kasih Bumi atas pertanyaannya. Boleh saya langsung jawab, Ibu? Oke, dijawab langsung ya. Tadi Ibu Wali kelas menyampaikan kita kan di sini murid banyak, namun ternyata ada masalah ketika ada masalah dalam salah satu murid kita. Ketika ada permasalahan di murid kita yang bukan diwali kelas oleh kita, itu bagaimana? Namun kita sebagai guru kan harus tetap menghandle-nya ya, menghandle murid tersebut karena posisinya di situ kita yang menghadapi murid tersebut, bukan wali kelas misalkan. Nah seperti itu. Sebetulnya dalam restitusi ini itu dimanapun atau untuk siapapun itu bisa diaplikasikan, Ibu, seperti itu. Karena tadi kan disampaikan ada 3 pendekatan seperti itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini teman-teman semua dari Kasawa, dari Kekiana, karena Cita ya, jika wali murid namanya, jika guru, salah satu guru mengalami hal tersebut, itu bisa melakukan pendekatan yang pertama dulu, yaitu menstabilkan identitas. Seperti yang saya tadi sampaikan, kita harus menjalin hubungan emosional dengan anak dulu. Bagaimana? Kita harus dapat hatinya si anak dulu, supaya anak itu bisa terbuka sama kita. Misalkan, wah guru ini mah gurunya galak seperti itu. Tapi kan kita juga harus menghandle anak tersebut, menyelamatkan anak tersebut dari tindakan yang tidak baik, kan seperti itu ya. Nah dari situ guru tersebut walaupun karakternya galak, tetap kita harus memposisikan diri kita untuk mengambil hati anak itu dulu, seperti itu. Kita harus menjalin hubungan emosional dengan anak supaya dia bisa mau terbuka dengan kita, gitu, dengan cara komunikasi yang baik tentunya. Kalau anak-anak apalagi yang SD ya, kalau komunikasi kita baik, insya Allah anak juga bakal aware sama kita gitu. Oh iya gurunya baik bager gitu. Dia jadi mau terbuka. Nah dari mau terbuka itu kita bisa menstabilkan menganalisa tindakan yang salah itu, seperti itu. Dari tindakan yang salah itu kan kita jadi tahu apa permasalahannya, seperti itu. Dan setelah tahu permasalahannya, kita dapat menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Bagaimana kamu seperti ini, kenapa, dan harus bagaimana? Apakah ingat keyakinan yang sudah kita sepakati? Seperti itu. Ya, jadi bisa ditemukan titik temunya dari walaupun kita misalkan tidak begitu kenal dengan anak tersebut, karakternya nggak tahu kayak gimana, anaknya suka marah-marah kah atau berdiam kah atau bagaimana kan, namun dengan pendekatan emosional yang pertama menstabilkan identitas itu, kita bisa terbuka anak itu dengan kita, seperti itu. Mungkin bisa dipahami Bu Umi? Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sudah terjawab pertanyaan dari Bu Umi. Dari Ibu yang lain atau anak-anak boleh? Kasawa boleh bertanya, barangkali kepo. Dari Bu Leni bertanya. Ya. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit bertanya tentang yang tadi Bu Nurul katakan dalam pembuatan kesepakatan kelas itu diharuskan dengan menggunakan kata kalimat positif. Dalam pembuatan kesepakatan kelas diharuskan menggunakan kata positif. Itu bagaimana? Lalu contohnya seperti apa? Dan mengapa harus menggunakan kata yang lebih positif? Kenapa tidak menggunakan kalimat yang umum atau biasa aja seperti yang biasanya? Terima kasih. Baik, terima kasih
menjawab. Baik, terima kasih. Oke, tadi dalam penggunaan keyakinan kelas yang kata-kata ataupun kalimat dalam menyepakati tentang keyakinan kelas. Mengapa harus menggunakan kata positif? Kenapa? Dari budaya yang kita ingin munculkan atau tumbuhkan atau kembangkan itu budaya positif. Tentunya dengan kata-kata pun harus dengan yang positif. Apalagi kita di dunia pendidikan ya Bapak Ibu dan anak-anakku semua harus dengan menggunakan kata-kata positif. Nah, kenapa sih harus dengan kata-kata positif atau kalimat positif? Supaya anak lebih mengena gitu dalam diri dia dan tidak begitu penasaran. Misalkan Kak Sally jangan ngobrol ketika belajar, Kak Sawa tidak boleh menyontek ketika ulangan, misalkan gitu. Kata jangan dan kata tidak itu sebaiknya kita hindari dengan ke arah atau ke kalimat kata yang lebih sederhana, yang lebih mudah dicerna oleh anak-anak, lebih masuk ke pikirannya dan ke dalam diri dia, ke hatinya, seperti itu. Dengan misalkan menggantikan dari kata jangan mengobrol Kak Sally dengan kata dialihkan mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif, dengan fokus, seperti itu. Sehingga kan anak-anak berarti kenapa sih jangan ngobrol, kenapa sih gak boleh nyontek gitu. Jadi kan dia oh iya ya kita tuh harusnya begini. Jadi lebih ke arah yang positif, tidak ke dalam kayak penghukuman atau peraturan atau kamu harus begini, tidak mendistraksi anak seperti itu. Jadi lebih kepada yuk mengajak gitu, yuk anak-anak kita lakukan seperti ini, seperti itu. Jika seperti itu insya Allah akan lebih terkena oleh hati anak dan pikiran anak gitu, sehingga anak itu menjalankan keyakinan kelas tersebut bisa lebih enjoy karena juga sudah disepakati bersama, seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan atau dicukupkan? Oke, tadi sudah ada 2 pertanyaan ya dari ibu-ibu semua, dan saya cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Tadi sudah dijawab oleh Bu Nuril dengan sangat luar biasa mengenai posisi kontrol restitusi, yaitu dengan 3 cara, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Leni itu mengenai kata positif. Kita dianjurkan untuk meminimalisir kata jangan dan tidak, dan dialihkan dengan kata-kata yang lebih sederhana, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki penghujung acara ya, karena waktu juga sudah siang. Kita bersama-sama menutupnya dengan bacaan